Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di Hakim-Hakim pasal yang ke-15 ya. Iya, tentang bagaimana Simson mengalahkan orang Filistin, berperang melawan orang Filistin. Ya, dan dia berkata, dia pukul kemarin saudara dengan rahang keledai, bangsa itu dihajar. Mereka mati ribuan orang ya. Dan firman Tuhan berkata di situ ya, pada akhirnya ya, Simson berkata ketika ia sangat haus, dia berseru kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku mati karena kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu? Ya, akhirnya Simson ya agak sedikit takabur. Ya, dia berkata, saya sudah menang, tapi kenapa nggak ada air untuk saya minum? Masa saya harus mati ya kehausan? Saudara, mari kita memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Namun demikian Tuhan tetap mengasihi dia dengan Tuhan memberikan dia air dengan membelah liang batu. Kita lihat emosi yang meledak-ledak ya secara fisik. Mungkin dia lelah saudara, tapi ya selelah apapun kita ya jangan pernah mengeluarkan perkataan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Lalu kita lanjutkan sekarang di Hakim-Hakim pasal 16, Simson di Gaza ya. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Ya, jadi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa saudara, karena pikirnya nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semua beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Ya, dan kita lihat di situ Simson berjumpa dengan seorang perempuan sundal di Gaza dan orang Gaza akan membunuh dia. Ayat yang keempat, Simson dan Delila. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek. Ya, dari lembah Sorek. Namanya itu adalah Delila. Ya, lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, ya, ceritakanlah, kata Delila saudara ya. Akhirnya Simson jatuh ya kepada seorang wanita. Memang Simson ini kelemahannya wanita terus nih ya. Lalu Delila berkata, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar dan dengan apakah engkau harus diikat? Lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan? Ya, saudara, jadi kita melihat di sini saudara, raja-raja kota orang Filistin itu pengen balas dendam kepada Simson, sehingga mereka menggunakan kesempatan dengan Simson jatuh cinta kepada Delila. Mereka mendekati Delila dan berkata, kamu bujuk dia supaya dia memberitahukan kekuatannya dan dengan apa dia harus diikat. Karena dulu mereka pernah mengikat dia dengan tali dan itu tali hanya diputuskannya begitu saja seperti mainan. Ya, dan akhirnya mereka mencoba membujuk Delila dan mereka berkata, maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Ya, dan akhirnya saudara dia bertanya, ya, bangsa Filistin diperintah oleh 5 penguasa, ya bukan hanya satu. Masing-masing penguasa memerintah dari kota yang berbeda-beda. Ya, dari Asdod, dari Askelon, Ekron, Gad, dan Gaza. Jadi ini termasuk orang Filistin ya, pemerintahannya itu ada 5. Ya, ada yang namanya Asdod, Askelon, Ekron, Gad, dan Gaza.
Setiap kota ini merupakan pusat perdagangan dan perniagaan yang penting ya. Jadi di Filistin itu ya memiliki 5 kota kepemerintahan dan itu mereka menguasai ya perdagangan, ya perekonomian dan juga perniagaannya itu penting pada zaman itu. Dengan karakter yang dimiliki Delila, tidak mengherankan kalau dia mengkhianati Simson. Ketika orang-orang kaya yang berkuasa ini secara pribadi mengunjungi Delila. Bayangkan Delila diminta oleh raja-raja, para orang kaya ini yang berjanji memberikan dia uang. Ya, sehingga dia bertanya kepada Simson, dengan apakah engkau akan ditundukkan? Dengan kenapa engkau begitu memiliki kekuatan yang besar itu? Ya, jawab Simson kepadanya ayat 7, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain dimanapun juga. Ya, ayat 6, lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap, kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, ya Simson, ya tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Jadi saudara, kita lihat di sini ya, Simson ya akhirnya mengatakan kepada Delila bahwa ya jika dia diikat dengan tali busur yang belum kering maka kekuatannya akan hilang. Dan akhirnya ya raja-raja itu datang membawa tali itu, lalu perempuan itu mengikat Simson dan dia berkata, orang-orang Filistin menyergap engkau. Tapi Simson memutuskan tali itu seperti hanya tali rami atau jerami ya yang tidak ada apa-apanya. Dan tidak ketahuan di mana kekuatannya. Lalu kemudian berkatalah Delila kepada Simson, sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat. Ayat 11 jawabnya kepadanya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain dimanapun juga. Ayat 12 kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali yang baru ya, dan berseru kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja. Ya, jadi Delila ini seperti bercanda saudara kepada Simson. Ya, dia ikat, lalu dia pura-pura berkata, ayo ada orang Filistin. Tapi padahal memang benar orang Filistin sudah bersiap di situ. Kalau Simson tidak berdaya maka mereka masuk. Tapi ternyata Simson memutuskan tali-tali itu dan Simson hanya membohongi Delila. Ya, dan akhirnya saudara, ya Delila berkata kepadanya, ya sampai sekarang pun engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ya, ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lunsing, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain dimanapun juga. Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok. Ya, lalu berserulah dia bercanda dengan Simson ini, padahal memang ada orang Filistin yang sudah berjaga di situ. Ya, dia berseru lagi kepada Simson, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Ayat 15, berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu dengan demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak lagi dapat menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Perhatikan saudara, ya Simson jatuh akibat seorang wanita yang membujuk dia.
Ya, dan akhirnya hatinya itu seperti mau mati karena perempuan itu terus merengek-rengek membujuk dia. Simpson tidak peka dan tidak melihat ada musuh di depan mata, hanya karena kesenangan sesaat. Dia jatuh cinta dengan Delila, saudara. Ya, sehingga maut di depan mata pun tidak dihiraukan. Ya, akhirnya saudara dikatakan hatinya itu tidak tahan lagi. Ya, sehingga ia mau mati rasanya, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Ya, kita lihat di sini, ya, Simpson tertipu karena dia mau mempercayai kebohongan Delila. Meskipun ya dia bisa mengalahkan singa, dia tidak bisa menahan nafsunya yang menyala-nyala. Ya, ketika dia melihat Delila. Dan bagaimana ya kita lihat saudara, hasrat cinta, bahkan kenikmatan seks itu bisa menipu seseorang, bahkan yang dipakai oleh Tuhan. Ya, jadi saudara, ya, kuasailah diri kita. Hati-hati, jangan bermain-main saudara dengan nafsu yang pada akhirnya akan menghancurkan hidupmu. Ya, dan kita lihat sebagian besar banyak orang yang akhirnya jatuh dalam persinahan, percabulan, perselingkuhan. Ya, karena mereka tidak memiliki hubungan yang baik ya dengan pasangan dan suami istri. Dan akhirnya mereka lupa diri saudara, sehingga mereka tidak sadar bahwa itu adalah sebuah kelemahan yang mematikan. Ya, karena Simpson melihat ya perempuan itu merengek-rengek dan ya mendesak-desak dia. Lalu dia itu tidak dapat menahan hatinya, seperti mau mati rasanya. Akhirnya diceritakanlah semuanya kepada wanita itu. Ya, dan dikatakan di sana, ya, dia berkata, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak di kandungan ibuku aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, "Sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Ya, dan kita melihat saudara, akhirnya Simpson jatuh dengan seorang wanita yang pendusta, mata duitan, ya, pura-pura mencintai. Makanya saya selalu berkata, orang-orang yang jatuh dalam persinahan, perselingkuhan itu cinta yang palsu. Jangan kau percaya. Perempuan-perempuan di luar sana itu hanya suka dengan uangmu, bapak-bapak ya. Mereka hanya berusaha mengambil uangmu. Bahkan di sini juga kalau ada perempuan-perempuan yang memiliki hati jahat, ya, hati setan seperti Delila ini. Hati-hati, bertobatlah, jangan engkau mendekati pria-pria hanya untuk mengambil uang dan keuntungan darinya. Ya, dan pria-pria hati-hati karena di luar sana itu ya wanita-wanita seperti Delila ya. Kelihatannya manis padahal pembohong, mata duitan. Ya, bahkan ingin menggagalkan rencana Tuhan atas hidup Simpson. Demikian juga dengan engkau bapak-bapak kalau engkau jatuh. Ya, dan akhirnya saudara ya, Delila mencukur rambutnya, memanggil orang. Sesudah itu dibujuknya lah Simpson tidur di pangkuannya. Ketika Simpson sudah tidur di pangkuannya, saudara, dikatakan di sana dia berserulah kepada perempuan itu, berseru kepada Simpson, "Orang Filistin menyergap engkau Simpson." Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu ya dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula.
sesudah dicukur. Kita lihat saudara ya, luar biasa apa yang Simson alami. Gara-gara seorang wanita, gara-gara dosa persinahan, ya dia terbujuk dengan ya rayuan maut, kelicikan seorang wanita jahat yang berpura-pura mencintainya. Padahal dia mencari keuntungan pribadi hanya demi uang. Ya, mengapa Simson sebodoh itu? Ya, 4 kali Delila telah mencoba untuk membujuk dia mengetahui kelemahannya. Harusnya dia tahu. Ya, kalau dia tidak menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi setelah pengalaman yang pertama, kedua, ketiga, keempat, harusnya dia mengerti situasi itu. Tapi itulah orang kalau sudah jatuh cinta sudah bodoh semuanya. Nggak bisa lagi nalarnya berjalan, pikirannya nggak jalan. Makanya orang itu kalau sudah dimabuk cinta, ya ketemu sama perempuan Delila yang cuma mau cari duit, ya pasti saudara hancur semuanya. Keluargamu hancur dan itulah tugasnya dia untuk menghancurkan semuanya. Pada akhirnya kita melihat saudara, Simson ya sang prajurit pilihan Allah yang gagah perkasa itu akhirnya menjadi seorang budak. Ya, bukannya dia membunuh bangsa Filistin dan raja-raja yang sudah ditentukan Tuhan. Malah dia mempermalukan dirinya, saudara ya. Dengan cara apa? Ya, dia jatuh ke dalam pelukan seorang perempuan, ya. Dan akhirnya kedua matanya dicungkil, ya. Dan kerjaannya di penjara yaitu menggiling gandum. Ya, karena kekuatannya sudah lenyap, ya, sudah tidak bisa melihat lagi, buta dicungkil matanya. Sebenarnya saat itu Simson memiliki banyak waktu untuk berpikir apakah pesona Delila itu layak membuatnya menghabiskan sisa hidupnya dalam penghinaan. Ya, walaupun Allah tidak sepenuhnya meninggalkan dia, tapi ya itulah saudara, ya Allah itu tidak bisa memaksa kehendak bebas orang. Keputusan Simson ya akhirnya dijalankan dengan berbagai konsekuensi ya dari semua ya keinginan yang dia sudah ambil. Konsekuensinya sangat berat, akibat dosa harus dia tanggung ya. Dan setelah matanya dibutakan dan tidak memiliki kekuatan lagi, Simson dibawa ke Gaza, tempat di mana dia menghabiskan sisa umurnya di sana. Ya, Gaza ialah salah satu dari 5 ibu kota orang Filistin, terkenal karena banyak sumurnya. Gaza adalah tempat perhentian yang paling penting di sepanjang rute rombongan besar kafilah yang menghubungkan Mesir di selatan dengan Aram di utara. Ya, orang Filistin barangkali ya memamerkan tawanan berharga mereka. Simson ya kepada banyak orang terkemuka yang datang itu dipamerkan. Ini loh orang yang perkasa tetapi sudah kehilangan kekuatan, matanya dicungkil dan dia menjadi budak. Ya, ironisnya di Gaza itulah Simson sebelumnya pernah menunjukkan kekuatannya yang hebat dengan mencabut pintu gerbang kota di sana. Sekarang ia adalah contoh dari kelemahan dan kegagalan ya dan kebodohannya hanya karena mengikuti hawa nafsu. Saudara, kita melihat dari sini betapa berbahayanya kalau kita ini hidup mengikuti hawa nafsu dan tidak mengikuti Tuhan. Sekarang kita lanjutkan ayat 23, Simson mati. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka dan untuk bersukaria kata mereka telah diserahkannya oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson musuh kita. Allah mereka adalah huruf kecil ya. Dan orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka, perhatikan Allah huruf kecil, dewa sembahan mereka, sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke tangan kita, yang musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Jadi Simson dijadikan pertontonan oleh raja-raja orang Filistin. Itulah akibat dosa saudara ya sehingga Simson itu jatuh. Dan mereka berkata di sana bahwa Allah mereka telah menyerahkan Simson ke dalam tangan mereka. Ketika itu mereka mengadakan pesta ya kepada Dagon, yaitu dewa. Dagon itu adalah dewa utama dari orang Filistin saudara ya, yang dianggap sebagai dewa gandum dan juga dewa untuk yang menentukan hasil panen orang Filistin. Ya, dan
Banyak tempat ibadah dibangun untuk dewa Dagon ini, saudara ya. Dan penyembahan berhala di tempat itu termasuk mengorbankan manusia, yaitu anak-anak mereka. Tempat-tempat ibadah itu juga berfungsi sebagai pusat hiburan setempat. Di situ juga tempat persinahan, percabulan, orang melakukan penghiburan, ya makan, minum, bersukaria, tapi itu juga tempat ibadah. Sama seperti orang sekarang ya, yang saudara ya berjubel memasuki ya teater penduduk kota Filistin juga ya memasuki tempat ibadah mereka di tempat itu. Mereka duduk di atas setiap kuil yang datar dan melihat ke pelataran yang di bawah. Yang sering mereka lihat adalah penyiksaan dan penghinaan terhadap para tawanan. Mereka sering sekali mempersembahkan manusia sebagai persembahan kepada dewa Dagon. Mereka sering sekali membuat ya penyiksaan dan tontonan terhadap para tawanan mereka. Karena orang-orang Filistin menguasai orang Israel, maka mereka mengira dewa mereka telah lebih kuat daripada Allah Israel. Ya, tetapi ketika tabut Allah diletakkan di depan Dagon itu di tempat ibadah yang sama, kita akan lihat nanti berhala mereka jatuh berkeping-keping, saudara ya. Dan kita lihat bagaimana akhirnya mereka mau membawa Simson ke tempat itu untuk dijadikan sebagai tontonan. Mereka berkata, ya panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Karena dia dulu yang terkenal kuat, pada akhirnya dia jatuh dan tidak berdaya, matanya buta, dicungkil oleh mereka, saudara. Ya, dan mereka mau membawa Simson untuk melawak di situ. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskanlah aku, biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. 27. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson. Ya, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Ayat 29, kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga ya rumah tempat ibadah mereka itu ya saudara. Lalu bertopang pada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan pada tiang yang satu dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama dengan orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Dan apa yang terjadi saudara? Maka robohlah ya rumah itu di depan raja-raja kota. Ya, dan Alkitab berkata ya, dan bukan cuma itu saudara. Ya, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya itu mati dibunuhnya. Pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburnya di antara Zora dan Esitanol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Ya, kita melihat di sini akhirnya ya Simson membalaskan dendamnya. Tuhan mengurapi dia ketika akhirnya dia melawak di bawah saudara ke pelataran di tempat ya orang Filistin semua sedang berkumpul untuk mengolok-olok Simson dan juga mengolok-olok nama Allah Israel. Mereka berkata bahwa Allah mereka sudah menolong mereka. Dan Simson memohon kepada Tuhan saat itu untuk memberikan dia kekuatan sekali lagi. Dan dia bilang, Tuhan biarlah aku mati di antara orang-orang Filistin ini bersama-sama dengan mereka. Ya, tetapi dia memohon Tuhan menyatakan kuasanya. Ya, bagaimanapun masa lalu Simson, Allah tetap mendengar dan menjawab doanya untuk menghancurkan tempat ibadah beserta para penyembah berhala, bahkan raja-raja orang Filistin. Ya, rencana Tuhan saudara atas Simson tidak gagal. Ya, walaupun Simson jatuh tetapi dia kembali bangkit dan Tuhan menggenapi karena Tuhan punya kepentingan ya dengan Simson untuk menyatakan ya bahwa Allah Israel itu Allah yang hebat. Allah mau mendengar doa pengakuan dosa dan pertobatan Simson.
dan akhirnya Tuhan memakai dia untuk kali terakhir ya, dia bertobat, dia mengaku di hadapan Tuhan. Salah satu dari pengaruh dosa dalam hidup kita adalah membuat kita merasa ya akhirnya jauh dari Tuhan, saudara. Ya, tetapi perilaku moral yang sempurna bukanlah syarat untuk berdoa. Jangan biarkan perasaan bersalah karena dosa menghalangi kita datang kepada Tuhan. Ya, tetapi saudara, ya kita bertobat. Tidak apa-apa ketika engkau jatuh dalam dosa, ya jangan engkau membawa dirimu semakin jauh. Kita belajar dari Simson hari ini, dia tahu dia sudah berdosa, tapi dia datang mengaku dosanya di hadapan Tuhan dan dia memohon kepada Allah untuk menyatakan kuasanya atas hidupnya. Hari ini kalau engkau jatuh dalam dosa, jangan berhenti sampai di situ menyalahkan diri, ya bahkan engkau tidak mau lagi datang pada Tuhan. Kalahkan setiap intimidasi iblis, tetapi datang di kaki Tuhan dan bertobat, saudara ya. Yang terpenting adalah pertobatan. Tuhan melihat sikap hati kita yang mau bertobat. Ketika kita mau bertobat, maka Tuhan mengampuni kita. Jangan biarkan keadaanmu, saudara, menuduh engkau sehingga engkau terpuruk dan tidak mau bangkit. Bangkitlah hari ini. Datanglah di kaki Tuhan sebab Tuhan menunggu kita. Asal kita mau bertobat, meninggalkan segala dosa dan kembali kepada Tuhan. Ya, tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan kecuali kita memang sudah memilih untuk menjadi orang binasa. Tapi ketika kita mau datang, Tuhan itu selalu mengampuni. Kita belajar dari Simson hari ini. Dia datang kepada Tuhan. Dia mengakui setiap dosanya. Dia minta pengampunan dan dia mohon Tuhan beri kuasanya sekali lagi untuk dia boleh ya menyatakan kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kita senantiasa ya hidup dalam kebenaran. Sekalipun mungkin saat ini kita sedang jatuh, jangan berhenti, bangkit kembali, datang pada Tuhan, mohon pengampunan dan bertobatlah. Dan kita percaya ketika kita sungguh-sungguh datang dalam pertobatan, maka dia Tuhan yang mengasihi, dia mengampuni setiap kita, pelanggaran kita dan sungguh-sungguh menerima kita kembali. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, bahkan Engkau memilih kami untuk hidup di dalam hadirat-Mu. Mungkin kami melakukan kesalahan dan dosa seperti Simson kami belajar. Tuhan beri kami kesempatan untuk bertobat. Asal kami mau bertobat, biarlah Tuhan ampuni kami dan pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi alat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti mesbah doa mencari wajah-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau bawa kami dalam pertobatan. Bawa kami dalam kehidupan yang sungguh-sungguh dalam takut akan Engkau. Lepaskan dari ikatan segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Engkau bawa kami Tuhan untuk boleh hidup sungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Berkati Tuhan setiap mereka yang mau sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan, beri kekuatan. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bahkan ketika kami bertobat, Engkau sanggup memulihkan. Yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Biar kesembuhan terjadi, kami berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan Tuhan. Bahwa kuasa-Mu itu lebih besar dari segala-galanya. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang hari ini Tuhan ingin menjual aset, ingin rumah tangga mereka dipulihkan, biarlah Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ingin punya anak, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Kami juga mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi buat bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah, ampuni bangsa kami. Berkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Diberkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh lembaga-lembaga negara, TNI, Polri, kepala-kepala daerah. Tuhan bersihkan semuanya. Biar lahir orang-orang yang bertobat, orang-orang yang hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau tuntun setiap anak-anak-Mu yang mau bertobat dan kembali kepada jalan-Mu. Berikan kekuatan, diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, rumah tangga-Mu, pekerjaan-Mu,
usahamu, bahkan apapun yang kau lakukan dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil, sehingga engkau diberkati dalam hal keuangan dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin.